Donald Trump is openly discussing buying Greenland. The idea has rattled Denmark, shocked Europe, and raised fears of military force. Trump argues that Greenland is vital for US security. Well, Trump says the island is key to countering Russia and China in the Arctic. The region is becoming more militarized as ice melts due to global warming and new routes open up. Well, the White House insists diplomacy comes first, but it has refused to rule out the use of force. Trump frames Greenland like a game of global chess. He says the U.S. must own Greenland, Russian and Chinese ships are allegedly everywhere, and if diplomacy fails, the U.S. might act the hard way. It's about Arctic dominance, missile defense, and controlling a key naval choke point called the GIUK Gap, plus access to minerals that are becoming more accessible as ice melts. Apa yang akan terjadi dalam 24 jam ke depan setelah kamu melihat cuplikan video tadi? Mungkin semua mata tertuju ke Amerika Serikat yang sedang gencar-gencarnya melakukan banyak serangan ke sejumlah kawasan. Donald Trump telah mengerahkan militernya ke Iran yang bisa memicu peperangan besar. Singapura, Inggris, Prancis, New Zealand telah siaga meminta warganya yang tinggal di tanah Persia untuk pergi. Peperangan besar juga terjadi di wilayah Greenland yang membuat hubungan Amerika dengan Uni Eropa semakin memanas. Bahkan anggota Uni Eropa mulai mendekati Vladimir Putin yang sebelumnya menjadi pihak oposisi Paman Sam. Cetak Gol coba merangkum Amerika Serikat dan NATO terdesak sekutu mulai pindah haluan ke Vladimir Putin sebagai berikut. Retaknya hubungan NATO dan Amerika Serikat. Ketegangan internal dalam aliansi NATO kini mencapai titik nadir yang sangat mengkhawatirkan. Keamanan global benar-benar terancam karena satu ambisi sepihak dari Amerika Serikat. Donald Trump nggak main-main untuk merebut paksa Greenland dan mengambil alih sistem pemerintahan. Ambisi ini semakin menyala karena Trump resmi mengambil alih pemerintahan Venezuela. Pria berambut pirang ini mengklaim dirinya menjadi presiden sementara Venezuela. Kini Trump bersikukuh bahwa kuasa penuh negeri petir berada di bawah kendalinya. Saya jadi presiden sementara Venezuela menjabat mulai Januari 2026, tulis Trump di media sosial X. Bukan gak mungkin Greenland nasibnya akan sama seperti Venezuela. Terbaru, presiden berambut pirang ini perintahkan militer untuk menyusun rencana invasi Greenland. Kira-kira mampukah Donald Trump mendapatkan dengan mudah Greenland seperti Venezuela? Sang presiden nampaknya punya keyakinan tinggi bahwa Greenland akan jatuh ke tangannya. Bahkan Trump berani mengejek pertahanan Greenland yang disebut hanya ecek-ecek. Politikus Partai Republik ini menganalogikan pertahanan Greenland cuma dijaga 2 kereta luncur anjing. Artinya sekali diserang kawasan ini akan musnah dan dengan mudah ditaklukkan. Tahukah Anda apa pertahanan mereka? Hanya 2 kereta luncur anjing yang sangat mudah untuk dihancurkan. Sementara Rusia dan China punya kapal perusak dan kapal selam di mana-mana, kata Trump. Trump boleh saja sombong karena Greenland memang bukan daerah strategis. Tapi perlu diingat Greenland sendiri di-backing oleh negara-negara superpower yang punya pertahanan hebat. Uni Eropa bahkan telah menyerukan kesiapan mereka untuk siaga perang dengan Amerika. Eropa tidak lagi melihat negeri Paman Sam sebagai pelindung, melainkan ancaman baru kedaulatan. Potensi perang saudara antar anggota NATO bukan lagi sekedar isapan jempol belaka. Jika sesama anggota NATO mulai saling mengancam, maka bisa dipastikan akan segera berakhir. Senator Amerika Serikat bahkan memberikan peringatan keras NATO akan tamat jika pencaplokan Greenland benar-benar dilaksanakan. Kebijakan Amerika First yang ekstrim justru menjadi senjata makan tuan. Eropa kini mulai mempertimbangkan untuk membentuk tentara sendiri yang lepas dari ketergantungan militer Amerika. Pasukan militer di perbatasan telah ditugaskan menghalau tentara Paman Sam. Memilih didekati Vladimir Putin.
Di tengah keretakan hubungan NATO, fenomena menarik muncul di mana negara Eropa mulai beralih ke Rusia. Viktor Orban mengejutkan dengan pernyataan yang menarik. Perdana Menteri Hungaria ini secara terang-terangan bertemu dengan Vladimir Putin. Hubungan Hungaria dengan Kremlin sendiri memang sudah terjalin dengan sangat baik. Melihat kemesraan tersebut, Amerika Serikat marah besar. David Pressman cukup kecewa dengan Hungaria yang lebih memilih menjalin hubungan dengan blok oposisi. Sangat mengkhawatirkan bahwa Hungaria memilih untuk berhubungan dengan Putin dengan cara ini, kata Duta Besar Amerika untuk Hungaria ini. Perlindungan dari Rusia memang sangat ampuh karena Trump dijamin gak akan berani. Saat ditanya wawancara mengenai penangkapan Putin, Trump dengan tegas menjawab tidak. Mengapa wartawan harus menanyakan gagasan itu? Saya rasa tidak perlu menangkap Putin seperti halnya yang dilakukan Nicolas Maduro. Saya ingin selalu punya hubungan baik dengannya. Rusia sendiri menjadi negara yang menyejukkan karena powernya yang setara Amerika. Iran sendiri sudah meminta pertolongan melihat nasib negaranya yang akan diserang Paman Sam. Trump kesal bukan main karena tanah Persia telah mengindahkan peringatannya. Sebelumnya, sang presiden mewanti-wanti agar pemerintah Iran tidak membunuh demonstrasi. Hasilnya, demo ini menjadi sangat mematikan dan sudah menewaskan 500 orang. Trump pun kini membuka opsi untuk menyerang Iran setelah rencana menyerang Greenland selesai. Kami mempertimbangkannya dengan sangat serius. Militer juga sedang mempertimbangkannya. Kami sedang meninjau beberapa opsi yang sangat kuat. Salah satu opsinya adalah serangan militer terhadap Iran, tegas Trump. Gertakan Trump bukan sekedar omon-omon melainkan aksi nyata. Lihatlah bagaimana Singapura, Taiwan, Cina, Irlandia, Inggris hingga Jerman telah meminta warganya meninggalkan Iran. Mereka takut jika rakyatnya menjadi korban serangan yang dilakukan Amerika. Pemerintahan Iran kemudian merespons dan siap berperang dengan Amerika Serikat. Abbas Araghchi bahkan bilang kalau Iran jauh lebih siap berperang dari yang sebelumnya. Menteri Luar Negeri Iran ini menilai tanah Persia tidak akan gentar dengan kekuatan Amerika. Iran sendiri memang sedang keos yang sudah berlangsung sejak akhir Desember. Mata uang mereka bahkan semakin jatuh dan gak bernilai, menciptakan inflasi yang meledak. Jaket super tebal dari brand X Urban kini ada potongan harga mencapai 45%. Cek linknya di bawah ini. Terciptanya perang besar. Situasi kian memburuk ketika kehormatan Putin juga terusik oleh tindakan provokatif Trump. Tindakan menangkap kapal tanker milik Rusia dinilai telah melampaui batas. Reaksi Kremlin diprediksi akan sangat brutal dan tidak terduga sebagai bentuk pembalasan. Pasalnya, Donald Trump dianggap telah melecehkan kedaulatan dan telah membangunkan sang beruang. Rusia pun membalasnya lewat serangan ke negara sekutu Amerika yakni Ukraina. Negeri beruang menggempur jaringan listrik dengan menembakkan sebanyak 300 drone. Volodymyr Zelensky menyatakan serangan ini merusak fasilitas penting di ibu kota Kiev. Akibatnya, Ukraina pun hidup tanpa listrik dan dilanda pemadaman dalam skala besar. Washington mengecam keras agresi militer yang dilancarkan oleh Rusia. Melalui Duta Besar untuk PBB, Tammy Bruce mengatakan Putin telah menyebabkan banyaknya korban meninggal. Jumlah korban yang mengejutkan selama konflik Rusia menyerang infrastruktur energi Ukraina, AS mengecam keras, kata Tammy Bruce. Bukan gak mungkin musuh Amerika dalam peperangan akan terus bertambah. Trump telah berhasil menciptakan peperangan di banyak kawasan yang membuat Amerika mendapatkan banyak musuh. Dunia harus bersiap menghadapi gelombang pengungsi dan krisis ekonomi yang jauh lebih parah. Satu persatu garis merah mulai ditetapkan oleh banyak negara melawan kebiadaban Trump. Jika perang ini bergejolak, bisa dipastikan Amerika sulit mendapatkan pertolongan. Kesimpulannya, Uni Eropa saat ini mulai memerangi Paman Sam dan berada di pihak Rusia. Pertanyaannya, apakah Trump mampu mengatasi tekanan-tekanan dari banyak negara? Jika tidak dihentikan, ambisi sang presiden akan menciptakan perang dunia ketiga yang akan meledak.
Pengen hiking tapi budget kamu kurang untuk beli sepatu? Aku rekomendasiin sepatu dari brand Lido dengan harga 178 ribuan saja. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan Amerika dan NATO terdesak sekutu mulai didekati Vladimir Putin. Bagaimana pendapatmu? Akankah ini akan menjadi kekalahan terbesar Amerika Serikat karena banyaknya musuh yang mulai menyerang? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.